Tidak apa. Itu sekalian bedanya takdir dengan sunatullah. Kalau dalam Quran kan bedanya takdir itu bicaranya hukum alam, kalau sunatullah itu adalah kehidupan sosial. Mengapa Allah sembunyi? Pertanyaan. Seandainya dia datang tidak sembunyi, bukankah orang-orang yang mengingkari menjadi semakin mudah menjadi yakin? Menurut saya itu pertanyaannya salah. Pertanyaannya itu salah. Karena apa? Yang dikatakan sembunyi menurut persepsi Anda adalah tidak nampil di dalam panca indera, tidak nampil di mata, tidak nampil di pendengaran, tidak nampil di dalam jendela-jendela sang aku di dalam melihat semesta alam. Sang aku kesadaran ini untuk melihat semesta alam diberi jendela-jendela yang namanya panca indera. Melihat warna bentuk, melihat suara, melihat suhu, melihat rasa, berat ringan dan sebagainya. Kalau dia nampil, kan dia menjadi objek penginderaan. Kalau Allah nampil, dia semutu dengan tanah, dengan gunung, dengan suara, menjadi semutu dengan makhluk. Karena indera diberikan itu buat kesadaran menjenguk alam ciptaan. Sedang dia bukan ciptaan. Tetapi meskipun demikian tidak bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak bersembunyi. Tuhan selalu menyatakan diri. Kita diberi indera untuk melihat ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tidak hadir di medan ciptaannya. Bagaimana zat yang mutlak hadir di dalam zat yang nisbi, tidak mungkin akan hancur. Ya Rasulullah, apakah persepsi saya tentang Tuhan itu sama dengan kenyataan Tuhan? Seorang sahabat tanya, jauh sahabat. Persepsimu tentang Tuhan itu jauh sekali dari kenyataan Tuhan. Maka sempurnakan meskipun tidak akan bisa sama syukur. Wahai sahabat, seandainya ada seseorang persepsinya tentang Tuhan persis dengan kenyataan Tuhan, maka langit dipandang akan pecah berantakan menjadi etor lagi. Bumi dipandang akan pecah berantakan menjadi persepsi tentang Tuhan sama dengan Tuhan. Persepsi manusia tentang Tuhan sama dengan Tuhan. Orang itu menjadi luar biasa. Gunung dilihat pecah menjadi etor, menjadi tidak berwujud. Bagi langit akan pecah berantakan. Karena itu wujud, bukan wujud ciptaan, wujud yang diciptakan. Demikianlah yang maha kuat. Yang maha kuat itu tidak bersembunyi, melainkan dia tidak bersinggah sana di dalam alam ciptaan. Dia tidak bersinggah sana di dalam alam yang hasil dari amalnya. Realita yang terbagi menjadi dua. Amal realita fisikal, amal realita konsep. Baik di dalam konsep maupun di dalam realita fisikal, tidak memuat.
tidak memuat Tuhan. Tuhan tidak bisa diwadahi. Tidak ada sesuatu yang bisa mewadahi, baik itu konsep maupun realita. Baik pun itu khayal, baik itu pun pemikiran, dia tidak terwadahi. Siapakah Allah itu? Allah adalah yang menyatakan diri, bukan yang dinyatakan. Dialah yang menyatakan diri. Lewat apa dia menyatakan diri? Lewat karyanya menciptakan. Lewat karyanya yang bernama Al-Malak, Al-Mulk, dan Al-Malak. Lewat apa dia menyatakan diri? Lewat kesadaran hadir di dalam diri. Semuanya menyatakan keberadaan. Semuanya dibuat sebagai medan untuk menyatakan keberadaannya. Semua benda ini dibuat untuk menyatakan, dibuat oleh Tuhan untuk menyatakan keberadaan diri. Maka dia lebih jelas daripada semuanya ini. Dia lebih terang dari matahari. Dia lebih terang daripada yang bisa kita lihat. Karena dia yang menyatakan. Dia menyatakan mengenai sesuatu yang bersifat fisikal, dia menyatakan sesuatu yang bersifat potensi atau kekuatan, dia yang menyatakan bersifat benda, dia yang menyatakan. Semuanya ini adalah pernyataannya. Semua yang ada itu pernyataan wujud Tuhan. Kekuasaannya, kasih sayangnya, keadilannya. Tapi dia tidak bisa dinyatakan oleh sesuatu. Bibir kita, otak kita tidak bisa menyatakan Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan diri lewat semua ciptaan. Terus untuk pergi ke sana, untuk mempersepsi atau memahami keberadaannya, berbeda caranya dengan memahami keberadaan benda, alam ciptaan. Kalau maknanya, adakah sesuatu? Karena ini sangat tinggi. Indra yang untuk menembus itu. Adakah sesuatu itu wujud dengan sendiri? Tidak ada. Ada sesuatu itu bergerak dengan sendiri? Tidak ada. Adakah sesuatu itu tiba-tiba menjadi? Tidak ada. Semuanya ada melewati proses bergerak menuju sempurna, menuju sempurna. Siapa yang mengadakan? Kenapa kita ketika sesuatu menjadi sempurna sebagai sesuatu melewati dua jalur sejarah penyempurnaan dirinya, kemajuan sesuatu yang lain jadi dengan proses kesempurnaan dirinya, kemudian semua lagi, dan ini tidak terhingga sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada, tapi mereka berada dalam sinkronitas yang luar biasa, sinkronitas antara bumi dengan matahari, sinkronitas antara bumi dengan bulan, sinkronitas antara galaksi ini dengan galaksi ini yang keluar, sinkronitas antara tumbuhan dengan manusia, padahal sejarahnya dan progresnya berbeda, sinkronitas antara kita dengan udara yang mengandung zat asam, luar biasa. Mereka bergerak sendiri-sendiri dalam proses menjadinya, tetapi setelah menjadi mereka mempunyai suatu hubungan yang saling seimbang, saling memadu, saling menopang, saling menggunakan. Tertib amat kehidupan. Sebagai suatu keterangan yang jelas, suatu ketertiban yang luar biasa, mengadakan adanya penertib sang sel dan sel seorang juru silat yang masuk ke dalam laut tiba-tiba mendapatkan kemudian dilihat mengapa ini bergerak, saat itu tiba-tiba jam otomatis kena ombak. Pandem ini bergerak karena di roda ini bergerak karena roda ini bergerak karena ada pendulum yang bergerak terus karena ini bergerak. Tertib amat. Jam itu jadi sendiri kan? Apakah dia tidak membayangkan bahwa tidak ada kreatornya, ketertiban yang ada di dalam sebuah jam, bahwa pandem bisa bergerak,
karena roda ini, karena roda ini, dan akhirnya dengan bandul bergerak karena dia goyang-goyang. Sebodoh-bodoh penyelam tidak akan mengatakan jam ini terjadi dengan sendiri. Dan ini adalah bukti bahwa kreator ada. Spekulasi untuk mengadakan hadirnya kreator dan adanya kreator dan tidak adanya kreator terhadap keberaturan dan keseimbangan yang total, bahkan di dalam diri manusia yang lebih. Bagaimana saling mensuplai darah, jantung, paru-paru, otak, saraf, otak, kemudian bagian yang masuk di dalam perut untuk menciptakan kulit, untuk menciptakan daging, untuk menciptakan sel otak, untuk segala yang sel yang ke telinga kiri tidak kesasar ke telinga kanan, karena telinga kiri dan telinga kanan itu tidak sama. Ya, tidak sama, dia sama tapi kebelah belakang yang satu terhadap sini, mata kiri dan mata kanan, mereka berprogres sehingga 1/1000 keberimbangan dari 1/10 juta soalnya 1/10 juta pembagian hasil ini yang dari perut, hasil dari kalori untuk mensuplai rambut, mensuplai ini goyang, orang itu menjadi gila karena ketepatan pembagian itu. Maka kita tidak menjadi makhluk yang berubah. Bila 1/1000 saja perbandingan ke rambut, ke sel mata, ke sel jantung, ke sel otak berubah, hilang peradaban sekian ratus tahun karena kita menjadi seperti binatang lagi. Hebatnya mekanisme di dalam tubuh. Siapakah yang mengatur? Punya andil gak kita di dalam mekanisme ketangguhan ini? Ambil satu kartu 1 sampai 10 atau 1 sampai 100, setelah diaduk, ambil yang bagian luar, ambil perlahan pas 1, diambil pas 2, diambil pas 3, urut pas 1, pasti diatur, pasti diatur. Pas mengambil 1, kemudian ambil kedua, membuka kedua, itu saja. Perbandingannya 1/10, diatur dengan tidak. Ambil 1 sampai 3, 1/100. Ambil 1 sampai 4 sampai 5 sampai 9 menjadi bermiliar. Untuk dikatakan tidak ada yang mengatur dengan ada yang mengatur. Perbandingannya itu menjadi bermiliar. Tidak bisa. Bahwa kekeraturan itulah pernyataan kehadirannya. Sangat tinggi, sangat intelek, sangat akhirnya yang tidak dipahami oleh binatang, yang tidak dipahami oleh seseorang, makhluk yang tidak bisa melakukan perbandingan. Baru ke 100, 1, 2, 3, 4 sampai 100 manusia pasti diatur. Apakah tidak diatur mekanisme itu? Itulah kehadirannya melewati kesadaran tinggi itu, bukan melewati penglihatan mata yang kasar, yang sedianya mata itu hanya untuk memeriksa, jendela untuk mengetahui warna dan bentuk, telinga hanya mengetahui frekuensi suara, lidah hanya mengetahui kecapan, rasa manis, asin, tangan hanya mengetahui berat dan ringan, kulit untuk suhu panas dan dingin dan sebagainya dan sebagainya. Yang itu hanya untuk mengetahui dunia alam rasa, tetapi untuk mengetahui sang kreator harus melewati sesuatu yang lebih dari itu. Bantuan dari semua indera masih dibantu dengan intelektual. Mungkin dan tidak mungkin. Tidak mungkin tanpa kreator. Di situ kehadiran. Belum dia datang dalam momen-momen tertentu di mana manusia tidak bisa mengatasi permasalahannya. Baik secara individual, maupun secara dan lain. Ketika dia stagnan, menyerang tiba-tiba datang
pasang solusi dari luar dugaan. Ada ikut campur Tuhan. Dan betapa kali manusia berputus asa, betapa kali dia menjadi bangkit kembali karena ada tiba-tiba pertolongan yang di luar dugaan. Ada turut campur kemungkinan yang dia hadir, dia menyatakan diri, dia berkata kepada kita, seandainya sesuatu itu bisa menyelamatkan kau, wahai manusia, aku tidak akan mengambil banding kepada. Tapi sesuatu dari ciptaanku tidak bisa menyelamatkan kau, baik sekarang, besok, dulu, sekarang maupun kelak. Tidak bisa menyelamatkan kau. Segala sesuatu yang diciptakan, untuk itulah aku memperkenalkan diri kepada kau. Dia memperkenalkan diri kepada manusia melewati indera tinggi manusia, bukan dengan indera rendah. Indera tinggi, indera totalitas diri kita. Dari kumpulan indera dibantu kumpulan instrumen-instrumen untuk merasakan, instrumen untuk menganalisa totalitas yang bisa yang menyatakan dengan totalitas instrumen yang dikaruniakan Allah itu yang bisa menerima keadilan. Hitung secara akal seperti tadi. Ya, sesungguhnya itu hanya sebagian saja. Sesungguhnya ada sesuatu yang bisa merasakan keadilan, yang membuat hati menjadi tentram bukan karena akan terima uang, yang menjadikan hati sedih bukan karena menghadapi bencana. Ada situasi-situasi yang membuat hati, dialah yang mengguncang-guncangkan hati manusia. Hati manusia ada berada di antara dua jari arwah, dan dia bebas menggerakkan, tiba-tiba menjadi sedih tanpa sebab, tiba-tiba menjadi gembira tanpa sebab, berharap, cemas, putus asa, berganti-ganti. Dialah yang menggerakkan. Maka dia mendapat sebutan qulubul yang menggerakkan hati. Ya qulubul yang menggerakkan hati-hati manusia. Sabit qulbi ala ini. Tetapkanlah hati pada agama, pada cara hidup yang kau. Jadi sesungguhnya bukan Tuhan bersendiri, Tuhan selalu mengenalkan diri, menampilkan diri, tetapi teknis atau kebetulan seseorang bisa sampai lorong, sampai indera yang dia bisa mengenalkan seorang dengan orang lain berbeda. Ada kadang-kadang dari kecil kan ditanamkan, ada kadang-kadang kafir dulu setelah 50 tahun baru menggunakan indera yang maka itu Tuhan. Iman itu kan kalau Tuhan membukakan maka dia akan beriman. Kalau Tuhan memberikan, iman adalah sesuatu yang tidak bisa diikhtiar, hanya kita berusaha. Kalau kita baik, kalau kita menggosok diri terus sehingga licin, sehingga transparan, ada sinar dari atas, saya ada refleks. Kalau batu kita kosong terus sampai di sini, kemudian ada matahari datang, saya matahari akan terekam di dalamnya. Tetapi kalau batu itu tidak pernah digosok, setiap hari disinari matahari, tidak terekam di dalam batu. Gosoklah demikian, sehingga kita jadi licin seperti air. Sehingga apabila ada sinar datang, dia terekam di dalam. Yang kita gosok itu fisiknya. Dua-duanya Pak. Soalnya roh itu kan tidak berada di dalam fisik kita. Tidak berada di dalam fisik kita. Jadi sesuai dengan aratu robi birobi. Jadi supaya fisik kita itu bisa menembus masuk ke dalam roh itu, atau roh itu kita masuk ke dalam fisik kita. Ya. Jadi karena medan itu adalah fisik, maka fisiknya yang harus digosok. Tapi bukan digosok fisik begini, ya. Digosok tidak berbuat jahat, tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, yang membuat orang lain rugi, yang membuat orang lain marah dan sebagainya. Dan demikianlah cara menggosoknya sehingga relevan.
cahaya itu hadir dan terekam di dalam. Maka Hadirnya meskipun tidak mesti Pak, itu tidak tentu karena karunia. Karena kemauan gosok itu juga dari Tuhan. Oh, apa sih hidup sih enak-enak ini kalau disuruh memperbaiki ya, misalnya begitu. Nah itu yang artinya hidayah dari Allah. Hidayah itu dari Allah. yang belum jelas bagi saya, interaksi antara roh sama fisik kita itu Ya. bagaimana gitu. Interaksi antara roh dan fisik ya kan, adalah ibaratnya bagikan cermin dengan orang yang bercermin. Cermin dengan orang yang bercermin. Maka cermin itu jangan sampai bengkok-bengkok sehingga bayangannya menjadi bengkok-bengkok. Jadi tetap tidak menjadi satu antara roh sama fisik kita. Dia tetap berada di luar. Dimensinya berbeda. Dimensinya berbeda. Roh itu di luar ruang dan waktu. Roh tidak mengenal tua, tidak mengenal ya, tidak mengenal jin, tidak di suatu tempat. Ya, tidak mengerti di suatu tempat, tidak di dalam suatu waktu. Itu roh. Itulah rahasia diri kita. Dia tidak berjalan-jalan. Ya, dia tidak pernah membeli rumah, tidak berjalan-jalan pada waktu dan sore hari, dia tidak makan, dia tidak minum. Itu kita sebagaimana fisik. Terus yang pernah Bapak saya tanya menjawab mengenai bahwa kenapa para wali itu mempunyai kelebihan yang setelah meninggal masih ada. Itu Bapak jelaskan bahwa itu bukan roh tapi kepribadian. Itu apakah ini akibat interaksi antara fisik sama roh hingga membentuk kepribadian yang begitu tinggi sehingga yang ketika jasad sudah tidak ada kepribadian itu masih tinggal terus. Jadi apa yang namanya sunnah itu yang begini, yang namanya sunnah di dalam alam itu ada hukum itu apa? Kalau untuk alam tidak ada hukum alam. Kalau ada hukum alam, ada hakim alam, bukan hukum seperti itu. Hukum itu adalah ketentuan, batas-batas, karakter, ya, kemudian naluri alam. Naluri alam itu saling mempengaruhi. Yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Dan pengaruh disebutkan resonansi. Bila si A terpengaruh si B, berarti ada resonansi B masuk ke dalam A. Ada resonansi. Dan demikianlah di antara hukum-hukum fisikal itu ada resonansi yang disengaja, resonansi bentukan, bukan resonansi yang secara natural ada, tapi ini resonansi bentukan. Ya. Ada resonansi bentukan. Resonansi bentukan itu misalnya orang suci, orang yang tidak pernah berbuat kejahatan, pakaian yang pernah dipakai memiliki kondisi berbeda dengan pakaian yang dipakai orang biasa. Begitu pula orang penjahat, pakaian yang dipakai memiliki situasi yang berbeda dengan orang biasa. Dia berdampak, yaitu pengaruh. Maka orang-orang tua kalau membeli sesuatu barang lama, supaya kamu tahu silsilah pemiliknya. Kalau pemiliknya baik, dia mempunyai radiasi baik terhadap sang pemakai, karena ada resonansi bentukan. Jangan sampai membeli sesuatu bukan barang baru ya. Kalau barang lama misalnya rumah atau kayu dan sebagainya, dengan tanpa mengetahui silsilah siapa pemakai dan karakternya bagaimana. Nah, karena itu sangat berbahaya. Karena ada resonansi yang dibentuk oleh sang pemakai. Hakikatnya alam itu bersifat natural. Manusialah yang memberi karakter baru. Alam itu bersifat natural ketika belum disentuh manusia. Perbuatan manusia memberikan masukan karakter baru. Bila si pemakainya menjadi baik, maka sesuatu yang natural tadi mempunyai karakter baik kena resonansi bentukan dari sang pemakai. Ya. Barang itu asalnya natural, pisau atau revolver natural ketika keluar dari pabrik. Setelah itu dipakai oleh penjahat untuk menembaki orang, akhirnya kena resonansi kejahatan. Orang yang membuat revolver itu ingin saja menembak orang.
ya. Seperti halnya mobil yang sudah pernah untuk numpuk dan sebagainya, ya apa selalu numpuk meskipun dia mereknya baik, karena benda mati pun punya karakter. Karakter itu bukan tubuh asli dari benda, tidak ketularan, kena radiasi sang pemakai manusia, kena mengalami sejarah. Sejarah itu sejarahnya sang pemakai. Maka hiduplah di Eropa yang namanya mistik fisika, bukan mistik manusia, mistik barang-barang, karena resonansi bentukan. Sejak itu hidup di Eropa, lalu banyak orang Eropa masuk ke Jawa, ke Cina mencari benda-benda punah, harganya meningkat lebih tinggi. Dimaksudkan untuk mendapatkan ini radiasi baik, yaitu untuk pengaruh baik dari benda-benda tersebut, kenyamanan atau ketentraman atau kesuksesan dari benda-benda yang merekam sejarah sang pemakai. Sampai pada suatu ketika dari para saintis ilmu baru itu tadi, yaitu namanya teknik fisika itu tadi, menyelidiki sebuah tanah yang ada di bawah tanah itu, sebuah desa yang sangat tandus karena dia padang pasir, tidak ada sumber, tidak ada tanaman di sini. Kemudian ada seorang sufi datang sengaja berumah di sini. Kemudian karena sang guru di tempat di situ, maka sang murid pada berdatangan dari desa A dan desa B. Lama-lama, karena ada orang, nggak lama-lama akan ada orang jualan kebutuhan mereka sehari-hari, makan. Dan semakin banyak muridnya, semakin banyak orang berdatangan di situ, sehingga akhirnya tidak datang pergi pedagang itu, tinggal di situ, tinggal rumah percocokan. Sejak sang sufi itu meninggal, desa itu menjadi desa yang paling subur di negara Bangladesh. Dulu desa yang paling tandus, dia kena resonansi bentukan dari sang suci. Demikianlah. Tetapi Islam itu ujian bagi orang Islam. Tidak boleh lalu kita, wah itu tempat keramat kita berbondong-bondong untuk dapat berkah. Memanfaatkan boleh, tetapi lalu menggantungkan diri tidak boleh. Di dalam bisa resonansi itu di mana peranan roh? Dia hanya diam saja. Peran roh itu bukan rohnya nunggu di situ, makanya rohnya sudah kembali kepada Allah. Bukan waktu masih hidup. Gimana? Masih hidup yang, jadi menurut saya kalau boleh ya. Pada waktu orang ini berbuat jahat, roh diam saja. Tapi waktu orang ini berbuat baik, roh itu memberikan pengaruh positif. Tidak. Roh itu tetap berperan. Tapi peran menurut kadar ketaatan fisik. Maka nomor satu, penjinaan fisik. Penjinaan fisik. Penjinaan fisiklah yang membuat roh itu bisa merdeka menggunakan fisik itu. Bila fisik tidak jina, dia memboikot atas kehendak roh, maka tidak terlaksana perbuatan baik. Roh hanya bisa aktual di dalam semesta realita melewati jalur fisiknya sendiri, tidak bisa fisiknya orang lain. Dia akan keluar, akan ngomong, akan merencanakan sesuatu hanya diberi alat yang cuma sekian. Jadi artinya kejinaan untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap hal-hal yang baik, supaya kalau dipakai roh ada ide dan kesadaran untuk melakukan kebaikan, kita tidak berutang. Dan tiba-tiba tengah malam masih rosok-rosok, fisik masih istirahat, tapi hati ingin tahajud. Itu beker bunyi ting. Fisik yang jina terus berdiri. Fisik yang tidak jina, harus sedikit tidur saja, kembali tidur lagi sampai subuh. Jadi bagaimana kita menjinakkan fisik agar roh itu bisa bebas menggunakan. Maka itu harus Rasulullah diantaranya adalah kembalikanlah watar dulu, kembalikanlah kejinaan ya Tuhan. Setelah menjadi liar karena alam, kembalikanlah kejinaanku kembali oleh Allah, akan bisa dipakai roh yang baik.
Jadi penggosok tadi membiasakan prinsip untuk jinak digunakan untuk kebaikan, tidak berumpat. Dari Pak itu ya belum saya jelaskan, melanjutkan Pak. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Telah menjadikan Allah bagi setiap sesuatu qadratnya, kadarnya, muatannya. Supaya memudahkan kata-kata ini karena bukan dari bahasa dari bahasa Indonesia. Nah, lalu kita minta tolong, kita minta tolong dengan istilah yang kita sudah dengar, ya. Kamu kok pakai gelang emas, gelang itu berapa karat? Berapa karat emasnya? 24 karat. Berarti kadar emasnya 100%. Muatan kadar emasnya, kadar. Mas yang pakai kan? Oh, ini emas muda kok, cuma 12 karat. Kadar emasnya itu cuma kadar emas yang 50%, ya. Bila dikeluarkan dari berat benda cincin itu hanya separuh dari berat itu yang emas, yang separuhnya bukan emas. Itulah kadar. Setiap sesuatu ditetapkan kadarnya. Si A kadarnya sekian, si B kadarnya sekian, berbeda-beda. Dan kita harus ikhlas. Saya dilahirkan bangsa Indonesia, kecil-kecil, coklat, kurang pinter. Ini kadar juga. Ya, jadi kita tidak boleh cemburu. Mengapa kita tidak dilahirkan anaknya Clinton saja? Ya. Tidak boleh, harus menerima kadar ini. Karena ini itu bukan tanggung jawab kita tinggal terima. Ya. Jadi semua ketentuan yang ada di dalam diri, ya, dari potensi, ya, kemudian karakter, ya, kemudian kecondongan, sifat-sifat, ya, kecondongan, yang kemungkinan ini disebut kodar. Kodar, ya. Kodar ada di dalam diri kita semula dari pemberian Allah. Tapi kodar itu tidak hanya diberikan kepada kita untuk kita simpan, untuk kita daya gunakan dan kita kembangkan. Jangan, wah takdir Tuhan, ya, takdir itu permulaan natural dari Allah, tapi harus kita kembangkan. Mendaya gunakan kadar yang ada di dalam hal yang bermanfaat, di dalam menunaikan perintah Tuhan, maka kadar itu akan berkembang menjadi besar. Karena kadar itu seperti ability, kemampuan. Bila tidak digunakan, dia tidak bertambah. Maka dia digunakan semakin bertambah, dan kita menggapaikan kodrat atau takdir yang kita ciptakan sendiri dari aset takdir yang kita terima dari Allah. Maka kebiasaan adalah takdir yang kedua. Kebiasaan adalah takdir yang kedua. Dari takdir yang asalnya beri dari Allah, kita biasakan, ini bersifat natural, kita biasakan ke arah keburukan, menjadi takdir kita buruk, asalnya natural dari Allah. Maka takdir kita menjadi buruk. Kalau kita gunakan ke arah kebaikan, takdir kita menjadi baik, asalnya natural. Maka biasakanlah, karena kebiasaan itu adalah takdir yang kedua. Takdir dari takdir pertama yang diberikan Allah, ya, kemudian mencapai suatu nilai baru karena kita gunakan ke hal-hal yang diperintahkan Tuhan, mempunyai kapasitas, kualitas, dan potensi baru dan sebagainya. Dan memang demikianlah kenyataannya kehidupan. Siapa yang mau berbuat, dia akan mendapatkan. Siapa yang mau exercise, dia akan kuat. Siapa yang berusaha terus-menerus, dia akan mendapatkan jalan keluar. Demikianlah
sunnatullah. Sunnatullah itu undang-undangnya, bukan muatannya. Yang sunnatullah itu undang-undangnya. Kalau ini kau biarkan, rusak karena waktu. Kalau ini kau daya gunakan, dia untuk kebaikan, dia berkembang menjadi besar. Kalau kau gunakan untuk keburukan, maka dia akan susut. Nah, hukumnya itu yang disebut sunnatullah, muatannya yang disebut takdir. Muatan itu disebut takdir, hukum menjadi besar, menjadi kecil. Nah, kalau buat begini maka begini, itu yang namanya sunnatullah, yang orang tidak bisa menghindari. Karena itu hukum alam sunnatullah, mekanisme yang melekat pada alam struktur. Kebiasaan bisa menjadi sunnatullah enggak? Ya, Kebiasaan menyesuaikan diri dengan sunnatullah. Ya. Jadi kebiasaan itu kita sesuaikan menurut izin Tuhan, sehingga paralel dengan sunnatullah. Jangan melanggar sunnatullah. Kita pasti kalah, karena kekuatannya kekuatan yang gede, kekuatan aturan umum. Kalau kita melanggar, boleh melanggar norma-norma yang dibuat manusia, karena norma itu bisa berubah. Norma yang dipakai oleh manusia itu bisa berubah. Ketika dia tidak mengembangkan manusia, maka jangan menciptakan norma baru. Tapi yang dari alam namanya bukan norma. Namanya ya hukum alam sunnatullah itu tidak berubah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan karakter, perubahan aturan bagi ciptaan saya. Bagi ciptaan Allah tidak ada perubahan. Jadi dia tetap, sunnatullah itu tetap. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan bagi apapun, bagi ciptaan Allah. Dia punya karakter yang tetap. Itu maksudnya benda-benda. Iya, iya. Jadi mekanisme alam itu tidak berubah. Juga mekanisme kehidupan. Kalau kodo yang Bapak bilang, kalau kodo itu kalau orang menjadi kodi, hakim. Ya, kodo itu keputusan. Orang yang memutuskan adalah kodi. Memutuskan apa? Memutuskan perkara, vonis. Kodo itu vonis. Vonis Tuhan apa? Atas perilaku sekian puluh tahun. Kemudian apa vonisnya? Dari penggunaan keadaan yang demikian salah akhirnya kena bencana. Itu kodo. Jadi ketetapan Tuhan, kodo Tuhan adalah pendaya gunaan kadar yang menyimpang dari sunnatullah dan menyimpang dari kehendak Tuhan, irodatullah agama, sunnatullah alam, kalau agama irodatullah. Jadi pendaya gunaan kadar yang melanggar tidak sesuai dengan sunnatullah, akhirnya dikodok, diputus Tuhan, dia sengsara. Dia tidak akan menjadi jaya, dia akan menjadi semakin tidak kuat, semakin tidak kuat, dan akhirnya berumur pendek atau sengsara hidup. Itu kodok. Kodok itu adalah judge, apa? Putusan itu kodok. Maka orangnya namanya kodi, tukang memutuskan. Atau konsekuensi logis dan konsekuensi logis dan pendaya gunaan kadar, ya, pendaya gunaan kadar yang salah. salah baru dihukum gitu, kira begitu Pak. Ya. Kodok itu jelas berkaitan dengan kodar kan? Hubungannya dengan kadar memang. Iya kan, gitu. Ya. Tapi ini Pak, pemahaman saya, kadar itu lebih bersifat horizontal, tapi kalau kodok vertikal bagaimana? Ya. Atau sebenarnya kodok itu juga horizontal sebenarnya, hanya ujungnya di akhir, di simultannya kodoknya, bukan di gimana? Vertikal horizontal. Kodok itu akibatnya pada hal-hal yang bersifat, tapi putusannya dari atas, vertikal. Ya. Jadi kodok itu akhir, kadar itu awal, kadar itu samu dari Tuhan, aset dari Tuhan. Ya. Kodok itu akhirnya berakibat apa itu? Kodok, karena salah budaya gunakan, awalnya itu kadar, akhirnya kodok. Kedua-duanya datang dari Allah. Kadar, muatan itu ditentukan oleh Allah, kemudian dipakai horizontal oleh manusia. Karena salah, maka akhirnya divonis oleh Tuhan, dicabut. Ya, dicabut kadar yang ada di dalam dirinya. Kedua-duanya dari Tuhan, tapi yang menderita, menerima manusia.
Kita menderita, kita menerima takdir Tuhan. Dalam hal apa? Misalnya dalam hal kita bangsa tidak bangsa superpower, kita bangsa yang tertinggal. Ini kita tidak berwenang untuk usul mengapa tidak lahir di bangsa itu takdir. Tetapi kalau kita puas, kalau kita syukur, meskipun kita kecil potensi kita, meskipun intelijensi kita kalah dengan intelijensi orang-orang superpower, tetapi kita betul-betul taat kepada Allah dan betul-betul mengaktualisasikan kadar tadi, mendefinisikan kadar dengan qualified, akhirnya keputusannya kodoknya menguntungkan saya. Meskipun sana kadarnya lebih tinggi, tapi mereka itu melanggar perintah-perintah Tuhan, akhirnya kait datang, perang datang dan sebagainya, akhirnya kodoknya rendah, keputusannya menyakitkan. Jadi dua-duanya dari Tuhan, tapi yang menderita menerima masuk neraka gitu. Jadi itu simbol-simbol yang neraka surga itu simbol-simbol. Bisa kita rasakan di sini dan di sana cuma kepanjangannya. Sakit Pak, fenomena sakit itu kira-kira gimana Bapak memahaminya? Ya? Fenomena sakit, misalnya orang tuh enggak, misalnya seseorang tuh sebenarnya dia nggak melakukan sesuatu, tahu-tahu dia transfusi darah, kena AIDS misalnya, Bapak memahami seperti apa? Termasuk takdir juga bukan kodok, karena tidak ada sesuatu yang mendadak. Ya. Lebih baik kita gambarkan saja kepanjangan dari yang kemarin, yaitu setelah menjadi insan, setelah menjadi insan yang bermuatan juga, kita berada di dalam masa ini. Kita tiba-tiba di dalam masa ini. Ada sesuatu yang terlalu belum kita lakukan. Setiap orang berada di dalam kekiniannya sendiri-sendiri. Setiap orang memiliki masa lalu, setiap orang masih tersisa masa depan. Apa yang diterima oleh manusia, karena kul mauladin yuladu alal fitrah, setiap lahir dalam keadaan natural, fitrah suci. Belum ada beban, baik buruk dari Tuhan. Yuladu alal fitrah. Kemudian dia berjalan. Sejak dia berjalan, kemudian dia masa kininya dan memiliki masa lalu. Dia menanggung dampak masa lalu yang memenjarakan dia dari penjara masa lalu. Penjara masa lalu. Dikatakan penjara masa lalu karena dampaknya ada di dalam masa kini, tapi sebabnya karena masa lalu. Sebabnya karena masa lalu, datang dari masa lalu, tapi rasanya ada dalam masa kini, mengkendala masa kini. Ini lahir dari satu dosa yang belum ditaubati. Dua, nikmat yang belum disyukuri.
Ini sebab-sebab transit ini. Sebab dari hubungannya dengan Tuhan, dari hubungannya dengan yang mengutus kita, dosa yang belum ditobati dan nikmat yang belum disyukuri menjadi penjara masa lalu dalam kekinian kita. Nabiullah Yunus alaihissalam berakibat mendapatkan qadha ditelan ikan. Apa ditelan ikan? Masuk di dalam ruang yang sempit. Ada kesempitan hidup, gelap, tidak ada pintunya, stagnan, tidak bisa berproses, gelap, gulita, stagnan, tidak punya kemungkinan. Diibaratkan dengan perempuan. Dia bertugas dari situasi itu karena dia baca La ilaha illa anta subhanaka inni tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Sungguhnya aku tergolong yang aniaya. Kata aniaya itu adalah lengah terhadap peran diri, sehingga berakibat merosotnya harga diri dan merugikan pihak lain. Jadi kata zalim itu negatif ke dalam maupun keluar. Dari negatif perbuatannya harga dirinya jatuh, menyebabkan negatif ada orang lain yang cedera karena keberadaan kita. Zalim, aniaya. Jadi apakah yang menyebabkan manusia berada di dalam situasi chaos, stagnan, sehingga tidak kehilangan kemungkinan masuk di dalam ruangan gelap gulita bagikan diproduksikan. Lupa perannya. Apakah yang menyebabkan manusia lupa peran? Lupa yang memerankan. Kita lupa peran diri kita karena kita lupa Tuhan. Lupa Tuhan itu seperti apa? Menganggap dia adalah otoritas. Dia mempunyai kekuatan, bukan diberi kekuatan. Dia memiliki kekuatan, bukan ketitipan kekuatan. Saat itulah dia harus menyatakan kerendahan dirinya di depan Allah. Maha Suci Engkau ya Allah, sungguhnya aku aniaya. Bencana besar yang melahirkan chaos, stagnan, dilematis, ditelanjangi Tuhan dari segala kemungkinan. Tidak ada kemungkinan yang merasa diri tidak berdaya lagi sekarang. Itu situasi itu bukan situasi batas. Disadarkan oleh Allah bahwa sesungguhnya kamu tidak mampu, bahwa kamu tidak punya kekuatan, bahwa kamu tidak bisa menyelamatkan diri, melindungi dirimu. Pada saat itu, jadi penelanjangan atas kenyataan dirinya bahwa dirinya innal insana dhaif, bahwa manusia itu lemah, dinyatakan melewati situasi ini. Berbuat salah, diam salah. Berbuat bencana, diam bencana. Itulah situasi batas. Setiap orang akan mengalami seperti itu. Itulah datangnya kebenaran akan kelemahan diri dan kekuasaan Tuhan. Allah berkata,
pada saat itu. Bila ia berkehendak mukminlah, bila dia berkehendak kafirlah. Saat itulah momen pentingnya kita ingat kepada Tuhan. Yang dengan ingat kepada Tuhan kita akan mendapatkan terobosan. Dipanjangkannya, diberinya terobosan. Kalau semua arah sudah tertutup, semua pintu sudah tertutup, depan ke belakang ke kiri ke kanan, satu pintu yang masih terbuka, pintu Allah. Akuilah kehendak dirimu di depannya. Ini untuk mengabulkan kau maha suci ya Allah. Kau tidak salah. Aku yang salah. Aku yang aniaya. Aku yang taat. Momen ini dilakukan oleh Nabi Yunus sehingga beliau dapat menuntaskan dari situasi. Maka pelajaran ini diberikan pada Rasulullah SAW agar jangan mengulangi apa yang pernah diderita oleh Nabi Yunus. Merasa sendiri. Tapi katakanlah, aku berbuat bersama Allah. Aku tahu karena diajari Allah, bukan aku tahu dengan sendiri. Aku sanggup karena bersama Allah. Jangan mengatakan hal-hal yang positif kecuali mengatakan bersama Allah. Kalau tidak, kamu akan buktikan oleh Tuhan bahwa kamu lemah. Berada dalam suatu situasi itu, bagaikan Yunus di dalam perut yang terpaksa harus mengulangi tasbih ini. Tapi itu lalu menjadi ilmu. Bagi kita yang sudah terlanjur menjadi ilmu, pakailah tasbihnya Yunus supaya kita keluar dari kegelapan yang sudah ada dalam doa kita. Karena kita berada dalam situasi berbeda, saya kutipkan beberapa doa di situ yang nanti akan saya ungkapkan satu-satu dalam konteksnya dengan konsep yang kita tawarkan.